Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali bersama kami Guru PAI Salsabila 3 Banguntapan Bantul. Saya Aman Nasrullah Amin Dan saya dengan Bu Siska Dian. Oke, selanjutnya kita di sini akan bahas apa, Pak Aman? Kita di sini akan membahas sunnah-sunnah puasa. Iya. Sunnah sendiri itu apa, Pak Aman? Sunnah biasa diartikan suatu hal yang dilakukan, jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan? Jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, jadi bagaimana tuh maksudnya ya teman-teman? Jadi kalau dikerjakan dengan pahala, berarti kalian kalau mengerjakan nanti salah satu dari sunnah itu, kalian akan memperoleh pahala tambahan. Dan jika ditinggalkan, berarti kalian tidak berdosa juga dan juga tidak mendapatkan pahala tambahan. Ya. Gitu Pak Aman? Betul sekali. Terus tadi sunnah-sunnah puasa ya Pak Aman ya. Puasa sendiri, puasa itu kenapa sih kita disuruh puasa? Yang jelas itu adalah sebuah rukun ya Pak Aman ya. Kalau puasa itu rukun apa Pak Aman kira-kira? Rukun Islam atau rukun iman? Rukun apa teman-teman? Ya. Iya benar. Betul sekali. Rukun Islam. Oke. Berarti rukun Islam. Berarti puasa itu apa ya? Pengertiannya apa ya puasa itu Pak Aman ya? Terdiri dari hawa nafsu. Jadi pengertian dari puasa itu secara luas ya, menahan diri dari segala sesuatu, baik itu makan, minum, hawa nafsu, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, baik Pak Aman. Oke, kita sebutin satu-satu bagaimana Pak Aman. Boleh? Untuk sunnah-sunnah puasa. Ya. Sunnah-sunnah puasa yang pertama, Siska dulu ya. Sunnah-sunnah puasa yang pertama itu teman-teman adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, kalau kalian sudah mendengar adzan berkumandang, kalian harus segera membatalkannya Bu, tapi saya itu biasanya diajak sama ayah saya itu ini sholat dulu baru berbuka puasa. Nah, boleh Pak Aman ya? Boleh, tapi wajib dia apa Pak Aman? Dibatalkan. Salah satunya mungkin dengan cara apa Pak Aman yang ringan? Berbuka yang manis-manis. Seperti apa? Seperti apa? Seperti kurma, boleh buah-buahan yang manis, puding. Dan lain sebagainya. Puding boleh. Iya. Atau kalau nggak sempat, pengen segera jamaah sendiri sama keluarga ini karena waktunya corona nih, Bu Siska. Jadi langsung jamaah sendirian Bu Siska di dalam keluarga. Ayah menjadi imam, jadinya karena sudah lapar akhirnya sholat dulu cepetan ya. Kita batalin aja dengan air putih. Cukup boleh. Boleh Pak Aman ya? Boleh kita, sekali. asalkan dibatalkan terlebih dahulu. Baik, tadi sudah menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua tadi apa? Berbuka dengan yang manis sudah. Yang manis berarti sudah. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah berdoa ketika kalian mau berbuka puasa. Berdoanya bagaimana Pak Aman? Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Mulai setuju? Mulai dari basmalah dulu. Oke. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, teman-teman juga harus paham itu apa sebenarnya arti dari doa mau berbuka puasa itu. Bukan hanya sekedar berdoa saja, kita harus paham apa maknanya. Kira-kira maknanya apa ya Bu? Maknanya adalah Allahumma, ya Allah, lakasumtu, ya untukmu ya Allah aku berpuasa. Wabika amantu, denganmulah aku beriman. Wa ala rizkika, dan atas rizkimulah aftartu, kami bisa berbuka puasa. Ya Pak Aman ya?
Birahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Dengan rahmatnya lah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lanjut yang keempat. Iya, Yang apa itu? keempat adalah yang namanya berpuasa pasti kita harus makan sahur. Nah, kalau tidak makan sahur gimana Bu? Gimana itu dampaknya apa bagi tubuh kita kalau makan sahur ya? Nanti kita bisa lemes loh Bu. Baik, kita lanjut ke poin 5. Poin Yang 5. kelima, Yang kelima apa? Paman? Tadi kan 4 sudah makan sahur. Sekarang poin 5 yaitu mengakhirkan sahur. Kenapa kok diakhirkan? Kira-kira apa Bu? Karena supaya makanannya itu lebih tahan lama. Jadi yang dimakan itu juga harus berkualitas tentunya. Apa saja tuh? Mengandung apa saja Paman? Protein, kemudian karbohidrat, kemudian penting ini karbonhidrat ya Paman ya. lemak juga ya. Lemak, iya. Tapi jangan kebanyakan lemak ya. Iya, nanti bisa. Terus selanjutnya. Setelah mengakhirkan sahur ada poin ke-6 yaitu meninggalkan perbuatan buruk atau perkataan buruk. Kita kembali lagi ke pengertian puasa tadi adalah menahan diri dari sesuatu. Apa itu? Dari makan, minum, hawa nafsu lah. Hawa nafsu ini termasuk dengan apa? Ingin berbuat yang jelek itu juga termasuk hawa nafsu. hawa nafsu. Ingin berkata yang jelek kepada orang itu juga hawa nafsu yang dibisikin oleh siapa Pak? Syaitan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya Mas siapa ya? Mas Amang. Tiba-tiba ketemu sama temennya ya di olok-olok. Temennya sudah tahu nggak puasa, diolok-olok, nggak puasa, diceritain sama teman-teman semuanya. Satu aku lihat ini Miftah nggak puasa gitu, bilang sama siapapun. Nah itu juga termasuk perbuatan yang buruk. Meskipun kamu melihat kejelekannya orang lain tidak boleh diceritakan sama temannya. Nanti akibatnya puasanya apa Paman? Biasanya bisa batal, Pahalanya kurang. alias hilang juga bisa Iya, Paman, ya kan? Iya. Sudah ya Paman ya? Sudah. Oke, sekarang selanjutnya adalah nomor yang ke-7, sunnah yang ke-7 yaitu sodakoh. Sodakoh yaitu memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Siska sudah sodakoh tadi? belum kalau tadi ya. Minimal kita senyum sudah. Senyum sudah sedekah. Alhamdulillah. Kita berarti senyum terus ya Pak? Iya, ya? kita senyum terus. Siska dengan Pak. Sudah sedekah ini berarti ya. Iya. Nah, selain senyum, kita bisa memberikan makanan, memberikan buka puasa. Apa itu namanya? Biasanya takjil gratis. Kita mempunyai rezeki yang lebih, kita berikan ke orang yang tidak mampu. Nah, itu juga termasuk sodakoh. Ngomong-ngomong Paman, sebelum corona kan memang sebenarnya kita selalu berbagi di masjid ya Paman, Iya, takjilan bersama. Karena kita musim corona ini tetap bisa kita memberi makan untuk para tetangga. Iya. Boleh. Lanjutnya adalah Ya, sedekah sudah. Poin ke-8 yaitu membaca Al-Quran. Jangan lupa ngaji bareng sama Pak Ahmad. Jangan lupa tuh hadis asar ya Pak. Habis asar tentang kisah-kisah Nabi itu juga termasuk ngaji. Membaca Al-Quran juga ya Pak Ahmad. Ya? Iya. Membaca Al-Quran tuh bisa melewati murojaah, bisa murojaah hafal-hafal kalian yang selama di sekolah, jangan sampai itu hilang ya kan? Jangan sampai itu hilang. Jadi di rumah di murojaah lagi itu juga sudah termasuk membaca Al-Quran. Bu, saya tuh belum Al-Quran Bu, terus bagaimana? Oh masih jilid, boleh ya Pak? Boleh ya? Boleh, iya. Bu, membaca Al-Quran ada sesuatu yang luar biasa. Setiap huruf pahalanya berapa Bu? 10 kebaikan. Nah, itu kalau hari-hari biasa. Kalau bulan Ramadan sampai berapa? Dilipatkan 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan 700. Wah. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Makanya kita biasanya bulan puasa ini adalah bisa disebut dengan bulan apa Paman? Bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah boleh. Bulan ibadah. Soalnya ibadah kita itu dilipat gandakan dari hari-hari biasanya atau sebelumnya ya Pak Ahmad ya. Baik. Membaca Al-Quran sudah. Terus
pertanyaan nih Pak Aman. Pertanyaan boleh? Satu huruf Nah. itu kalau saya baca semisal nih Pak Aman, Yasin. Ya. Itu yang dinamakan satu huruf itu yang tadi Yasin apa cuma ianya aja Pak Aman? Nah, satu huruf yang dimaksud Yasin itu bukan langsung Yasin. Ya sendiri, sin sendiri. Oh, Berarti begitu. seandainya ya itu 10 pahala, nilainya sin itu 10 pahala. 10 dan 10 berapa teman-teman? 20 itu 20. 2 huruf loh. Coba kalau alif lam mim berapa huruf? 3 berarti 3 kali 10 30. 30. Itu kalau hari biasa. hari biasa. Kalau bulan Ramadan Bisa hitung sampai- sendiri. Hitung sendiri, iya, dilipat gandakan ya. Iya. Wah, luar biasa. Coba kita bayangin, luar biasa ya. Benar-benar Pak Aman. Iya. Alhamdulillah ya Pak Aman ya. Oke. Jangan lupa membaca Al-Qur'an. Oke. Yang terakhir ya, tidak terasa kita ternyata sudah sampai di sunnah-sunnah yang terakhir Iya. yaitu nomor 9 adalah Nomor 9 iktikaf. Apa itu iktikaf? aduh Pak Aman, ini kelas 1, 2, 3 ini kelasnya Budista yang bawah mesti belum tahu nih itikaf apa ini ya? Iya. Itikaf apa ya? Nah, supaya kelas 1, 2, 3 dan tahu, kelas 4, 5, 6 mengasih tahu. Menjawab, silakan Iya. dijawab. Oh, tapi ini Pak Aman ya, lagi pada di rumah semuanya. Iya. Oke. Iktikaf artinya Inilah gurunya PAI-nya. Oke, silakan Pak Aman. Siap. Satu itikaf. iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Nah, berdiam diri itu pakai niat. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tapi sekarang kan Covid, Bu. Oh iya. Tidak boleh ke masjid dalam arti disuruh di rumah saja. Berarti kita beribadahnya di rumah. Kecuali di desa itu aman, Bu. Aman, di masjidnya benar-benar aman dan dibatasi dengan protokol yang ada, maka boleh itikaf di masjid dengan beberapa waktu. Bu Siska tahu, pergi aja ke rumahnya Pak Aman karena Iya. rumahnya Pak Aman pasti aman, karena ada amannya ya kan. Betul sekali. Baik. Oke, berarti gimana Pak Aman yang dimaksud itikaf itu harus boleh nggak di rumah? Di rumah, ya sebenarnya yang dimaksud iktikaf itu berdiam diri di masjid. Harus di masjid Pada yang prinsipnya biasanya itu. dibuat jamaah ya Iya, Pak. pada Yang prinsipnya biasanya dibuat sholat Jumat. Nah, betul. Itu. Itu namanya baru iktikaf. Tapi kalau keadaan sekarang di rumah saja, berarti kita Semuanya anggap saja mendapat keringanan, Iya. mendapatkan rukhsah yaitu keringanan. Jadi, Ibadah boleh dulu. saja. Insya Allah ya Pak Aman Insya ya. Allah. Kalau masalah pahala biarkan Allah ya. Allah yang memberi. Kalau bisa sama Pak Aman, ini dapat pahala nggak Bu itikaf di rumah? Wallahu a'lam bishawab ya Iya. Pak Aman ya. Iya, memang Insya Allah boleh lah ya. Soalnya Boleh. lagi waktu Keadaannya, seperti situasi ini, dan kondisinya. Apalagi Jumatan aja sekarang. Jumatan aja free. ada yang tanggung dulu ya. ditunda dulu sementara. Iya. Kecuali di tempat-tempat yang aman kayak Masih aman. aman, iya betul. Oke, kira-kira Pak Aman. Ya, Nah, itikaf itu apakah cuma diem saja di masjid atau harus ngapain di masjid itu? Bosen Pak Aman, boring ngantuk nanti kan jadinya. oke. Yang dimaksud etikaf itu juga beribadah dalam arti nanti berdiam diri di masjid, kita membaca Al-Quran, kita bertasbih juga boleh, Bertasbih berzikir boleh, mengagungkan Allah Iya. pokoknya ya kan. Terus sholawat juga boleh. Salawat juga boleh. Terus kalau membaca tentang buku-buku Nabi boleh nggak Pak Aman? Boleh. Boleh. Pokoknya tentang semua yang berbau agama itu boleh. Itu Sangat sudah boleh. sudah termasuk namanya itikaf. Itikaf, ya. ya. Baik. Betul sekali. Ya, sepertinya materi kita sudah selesai, Bu. Sunah puasa Alhamdulillah, ya. 1 sampai 9. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa tulis di kolom komentar ya, Bu. Kolom komentar di sini. Ya, nanti kita akan jawab lagi di video selanjutnya. Insya Allah Insya jika Allah. jika ada waktu bertemu lagi ya Pak Ya, Amin betul ya. sekali. Ya Bismillah bisa bertemu Ya. lagi ya, bisa bikin video lagi gitu Amin. kan. Jangan lupa berdoa agar COVID ini segera diangkat Ya, oleh diangkat. Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa kembali dengan Pak Aman dan Bu Siska. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila Ya, aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi